Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas, semangat pagi semuanya. Jumpa kembali kita dalam video pembelajaran prakarya dan kewirausahaan di bagian keempat, kelas 10 semester 1. Oke kelas, video pembelajaran ini melanjutkan pada video pembelajaran sebelumnya di bab 1, yaitu wirausaha kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Kita melanjutkan pada bagian D, penghitungan biaya produksi kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Bagian E, pemasaran langsung kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Dan bagian F, evaluasi hasil kegiatan pembelajaran wirausaha kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Oke kelas, tujuan pembelajaran setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu menghayati bahwa akal pikiran dan kemampuan manusia dalam berpikir kreatif untuk membuat kerajinan, ragam budaya non-benda, serta keberhasilan wirausaha adalah anugerah Tuhan. Menghayati perilaku jujur, percaya diri dan mandiri, serta sikap bekerja sama, gotong royong, bertoleransi, disiplin, bertanggung jawab, kreatif, dan inovatif dalam membuat kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda guna membangun semangat usaha. Mendesain dan membuat kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda berdasarkan identifikasi kebutuhan sumber daya, teknologi, dan prosedur berkarya. Mempresentasikan dan memasarkan kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda dengan perilaku jujur dan percaya diri. Melakukan evaluasi pembelajaran wirausaha kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Oke kelas, pada bagian D, penghitungan biaya produksi kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Biaya produksi adalah biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk terjadinya produksi barang. Unsur biaya produksi adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Biaya yang termasuk ke dalam overhead adalah biaya listrik, bahan bakar minyak, dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk mendukung proses produksi. Biaya pembelian bahan bakar minyak, sabun pembersih untuk membersihkan bahan baku, benang, jarum, lem, dan bahan-bahan lainnya dapat dimasukkan ke dalam biaya overhead. Metode penghitungan biaya produksi adalah seperti pada tabel 1.1. Contoh penghitungan biaya produksi. Biaya bahan baku, biaya tenaga produksi, biaya overhead, biaya produksi. Oke kelas, tugas ke-8. Dari tugas ke-8 ini kelompok biaya total produksi. Hitunglah biaya produksi dari kerajinan dari kelompokmu. Hitunglah biaya produksi kemasan produk. Diskusikan dalam kelompok berapa perkiraan harga jual produk karya kelompok. Ini berkaitan dari tugas-tugas sebelumnya ya. Jadi nanti kalian bisa hitung berapa biaya produksinya dari kerajinannya, dari kemasan produknya. Nah, ini nanti kalian diskusikan dengan teman-teman kelompokmu. Nah, sebagai LK8, total biaya produksi, di sini ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead, biaya produksi produk, biaya bahan baku kemasan, biaya tenaga produksi, biaya overhead, biaya produksi kemasan, dan total biaya produksi. Oke kelas, ini tugas ini adalah sebagai pembelajaran kalian untuk bisa suatu saat menjadi wirausahawan yang benar-benar sukses berhasil dengan mempelajari semuanya sampai pada penghitungan biaya produksi ini. Oke, selanjutnya pada bagian E, pemasaran langsung kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Nah, di sini jadi kita tidak hanya belajar membuat kerajinannya, tidak hanya belajar untuk menghitung biaya produksinya, tetapi juga kita mempelajari bagaimana pemasaran langsung kerajinan tersebut, karena ini adalah ujung tombaknya ya. Pemasaran langsung adalah promosi dan penjualan yang dilakukan langsung kepada konsumen tanpa melalui toko.
Penjualan langsung merupakan hasil dari promosi langsung yang dilakukan oleh penjual terhadap pembeli. Pemasaran dapat dilakukan dengan promosi dan demo penggunaan produk kepada calon konsumen. Sistem penjualan langsung dapat berupa penjualan satu tingkat atau single level marketing atau multi tingkat yang dikenal dengan multi level marketing. Penjualan satu tingkat merupakan cara yang paling sederhana untuk menjual produk secara langsung. Wirausahawan langsung memasarkan dan menjual kepada konsumen tanpa membutuhkan toko atau pramuniaga. Pemasaran produk kerajinan dapat dilakukan dengan cara pemesanan. Konsumen dapat melihat langsung produk ataupun melalui gambar dari produk kerajinan dan kemudian memesannya. Produsen kerajinan selain menjual produknya sendiri, dapat membentuk kelompok penjual yang akan memasarkan dan menjualkan produknya secara langsung kepada konsumen. Kelompok penjual dapat terdiri atas beberapa tingkatan. Sistem dengan beberapa tingkat kelompok penjual disebut multi-level marketing. Produk perusahaan memiliki usaha di bidang penjualan langsung atau direct selling, baik yang menggunakan single level maupun multi-level marketing. Wajib memiliki surat izin usaha penjualan langsung yang dikeluarkan oleh BKPM sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32 Tahun 2008. Oke, kelas selanjutnya sebagai pembelajaran kembali tugas 9 kelompok pelaksanaan promosi dan penjualan langsung. Tentukan target pasar khusus dari produk kerajinan yang sudah dibuat. Diskusikan dalam kelompok materi dan cara promosi atau pemasaran produk yang tepat untuk target pasar tersebut. Buat pembagian tugas dalam kelompok untuk pelaksanaan pemasaran dan penjualan kerajinan yang sudah dibuat oleh kelompok. Lakukan pemasaran dan penjualan langsung dari kerajinan yang sudah dibuat oleh kelompok kalian. Oke kelas, gambar 1.20 adalah contoh penataan kerajinan pada penjualan di Bajar. Oke, kalian bisa menyusun, mengembangkan kreativitas kalian bagaimana agar semenarik mungkin sehingga konsumen melihat pada pandangan pertama itu sangat tertarik dan ingin berkunjung ke stand Bajar kalian dengan penataan penyusunan yang apik, yang sangat menarik, sehingga memiliki daya tarik sendiri. Oke, selanjutnya pada bagian F, yaitu evaluasi kegiatan pembelajaran wirausaha kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Oke kelas, setelah kita pelajari semua tadi dari awal sampai ke bagian F ini, maka ada evaluasi kegiatan pembelajaran, yaitu evaluasi diri semester 1. Evaluasi diri pada akhir semester 1 terdiri atas evaluasi individu dan evaluasi kelompok. Evaluasi individu dibuat untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pembelajaran terhadap setiap peserta didik. Evaluasi individu meliputi evaluasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Evaluasi kelompok untuk mengetahui interaksi dalam kelompok yang terjadi dalam kelompok, kaitannya dengan pencapaian tujuan pembelajaran. Oke, selanjutnya adalah evaluasi diri atau individu. Di bagian A, berilah tanda cek pada kolom kanan sesuai penilaian dirimu. Keterangannya yang pertama sangat tidak setuju, yang kedua tidak setuju, yang ketiga netral, yang keempat setuju, dan yang kelima sangat setuju. Pada bagian B, tuliskan pendapatmu tentang pengalaman mengikuti pembelajaran kerajinan di semester 1. Oke kelas, ini adalah bagian A-nya yang tadi sudah Ibu jelaskan di depan. Aspek evaluasinya, kalian kasih cek di bagian kolom 1, 2, 3, 4, atau 5. Kemudian di bagian B, tuliskan kesan dan pesan setelah mengikuti pembelajaran kerajinan pada semester 1. Oke kelas, selanjutnya evaluasi diri atau kelompok. Di bagian A, berilah tanda cek pada kolom kanan sesuai penilaian dirimu. Keterangan yang satu sangat tidak setuju, yang kedua tidak setuju,
yang ketiga netral, yang keempat setuju, dan 5 sangat setuju. Dan pada bagian B, tuliskan pengalaman paling berkesan saat bekerja dalam kelompok. Ini adalah tabel pada bagian A ya, aspek evaluasinya, dan kalian kasih tanda cek pada kolom 1, 2, 3, 4, atau 5 yang sesuai ya. Kemudian pada bagian B, tuliskan pengalaman paling berkesan saat bekerja dalam kelompok. Oke kelas, materi PKWU kerajinan pada semester 1 ini sudah selesai. Sampai bertemu kembali pada video-video pembelajaran selanjutnya. Semangat pagi, tetap semangat dan jaga kesehatan. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lainnya agar video pembelajaran ini bisa lebih bermanfaat lagi. Dan jangan lupa like-nya, dan jangan lupa bagi yang belum klik subscribe, klik subscribe-nya agar tidak ketinggalan video-video pembelajaran selanjutnya. Oke, mudah-mudahan video pembelajaran ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Thanks for watching. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.